Dan saat itu, mungkin Bang Buluk lelah dengan semua ini. Lagi dan lagi, dia pun harus membedah misteri di antara kita semua. Siapa yang hamil? Sentak Bang Buluk menanyakan kepada kami. Gue gak punya kolongan bang, buat brojolin tuh bayi, jawab gue. Tapi Bang Buluk memandang ke arah Mela dengan serius. Karena yang dia tahu, satu tim ini hanya gue dan Mela yang menjalani hubungan. Mel, jujur. Mela yang ditanya, kok gue yang histeris? Enggak bang, demi apapun gue gak hamil. Gue baru aja beres haid 4 hari yang lalu. Alhamdulillah, ucap gue. Yang dengerin jangan pada ngambil keputusan negatif ya. Meski gue sama Mela pacaran, tapi kami pacaran sehat 5 sempurna kok. Karena bokap Mela itu orang yang notabene paham agama alias ustadz. Jadi gue kalau apel pasti dipantengin bokap Mela sampai titik kopi penghabisan. Mega, Tita, gue minta lu pada jujur. Dan saat itu semua cewek-cewek pada diam membisu, kayak mak-mak belum dapat arisan gelas. Ya udah pada jujur aja sih. Dari tadi itu gue selalu dibisikin buat ambil janin itu. Mending kalian jujur aja deh. Orang hamil di rumah juga gak boleh keluar malam. Nah ini pada naik gunung. Lu pada sengaja mau ngeprank gue apa gimana? Namun tidak ada wanita yang mengakui. Tapi tiba-tiba Bang Tio menjawab. Kebingungan ini semua. Iya ini salah gue. Gue udah merusak poin komunitas kita. Gue gak konsisten atas janji kita untuk gak main hati sama anggota. Ini semua salah gue bang. Tita ngandung anak gue bang. Penuturan Bang Tio sambil menangis. Dan seketika tiba-tiba semuanya hening. Hanya menimbulkan tangisan dan tangisan yang gue dengar. Bang Buluk pun saat itu terasa sangat lelah. Jelas nampak dari raut wajahnya. Dan Mega pun sendu dengan tangisannya. Sementara Tita tak berkutik, yang mana dia telah menyimpan kebohongan di dalam timnya sendiri. Dan Mela, kekasih gue yang saat itu gue sayangi, baru kali ini gue ngeliat tangisannya yang begitu deras. Semua pun masih belum bisa menerima keadaan ini. Sulit memang, tapi kesulitan demi kesulitan lebih baik dihadapi daripada harus lari dari masalah. Iya bang. Dari awal gue yang membuat settingan pendakian ini. Dari pilih lokasi pendakian sampai gue ngaret dalam jadwal perjalanan. Yang tadinya kita start pagi sampai jadinya start malam, itu settingan gue semua bang. Namun semua pun masih nampak terdiam. Maaf juga bang, dari awal gue gak jujur ke kalian. Gue sumber masalah di sini. Gue takut bang. Gue takut diteror terus lewat mimpi untuk mengembalikan sisir tersebut. Gue gak tahu kalau kelanjutannya bakal separah gini. Maafin gue ya Mela, Mega, ucap Tita sambil memeluk Mela dan Mega. Namun saat itu gue pun masih tetap terdiam. Terus kita harus gimana bang? Udah setengah perjalanan masa kita harus nyerah? Kita lanjut, jawab Bang Buluk singkat. Ya udah kita prepare sekarang. Buat cowok, jagain semua cewek-cewek. Gue minta kontribusi kalian di sini. Dan buat cewek-cewek, terus berdoa, jangan sampai putus. Positif kita bakal turun dengan selamat. Amin, ucap semua serentak. Man, masih sanggup di belakang? Sanggup bang, jawab gue. Makasih man, gue terlalu memandang buruk tentang lo. Sampai-sampai gue lupa kalau lu berperan penting di pendakian ini. Kemudian Mela pun menghampiri dan memeluk gue dengan eratnya. Ada bapak lu, jangan kayak gini, ujar gue dengan bercanda. Seketika Mela pun melepas pelukannya. Ih apaan sih, suka bawa keluarga deh, jawab Mela sambil tersipu malu. Giliran di rumah aja ngejedok baik, boro-boro meluk, jeduk kopi aja airnya senampan. Dan sontak semuanya pun tertawa. Situasi saat itu kuncinya adalah ketenangan. Kalau semua panik, yang ada akan memperparah keadaan. Ya, gue dapet situasi tenang kayak gini dari pelajaran gue semasa sekolah STM dulu, sewaktu gue di jalanan. Kemudian semua pun sudah siap dan mantap.
kami pun melanjutkan perjalanan turun. Pohon demi pohon berbagai ukuran silih berganti kami lewati. Sampai kami tiba di sebuah pohon besar, namun dihadang oleh wanita dengan pakaian kebayanya. Pokoknya kayak sinden jaipong deh. Seketika Bang Buluk pun terdiam, yang mengagetkan barisan orang di belakangnya. Sosok kali ini menyerupai manusia sempurna, tidak terlihat seram dari kejauhan. Yang kemudian sosok itu pun mendekat tanpa melangkah. Setelah dekat, sekitar jarak 3 meter, entah kenapa nampak tidak ada batang hidungnya, alias mukanya rata. "Mundur!" sigap Bang Buluk menahan barisan. Gue yang berada di barisan paling belakang hanya bisa bertanya-tanya, kenapa sih Bang Buluk sepanik itu sampai membuat kami harus mundur? Tapi ketika gue ngeliat ke arah depan, seketika dengkul gue serasa kopong, lemes banget deh. Dan gue ngerasain pengen kencing dalam perut. Makhluk apa lagi ini? Bodinya bohai, tapi kok mukanya rata? Dan tiba-tiba kedatangan kabut yang tak diundang menyelimuti kami semua. Pandangan pun mulai berjarak dan dingin mulai menusuk ke bagian tubuh paling dalam. Kepanikan pun kembali terjadi, dan sontak dengan refleks gue pun mengambil keputusan untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hayyal shalah, hayyal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nasib memang, kepanikan membuat lantunan azan gue malah menjadi komat. Dan semua lantunan ayat suci terdengar ngacak dari mulut gue dan tim. Sepanik itukah? Sementara kondisi kabut seperti membawa bau busuk yang sangat menyengat. Kondisi itulah yang membuat kami sangat ketakutan. Semua pun saling merapatkan barisan, dan semuanya pun duduk berharap gak terjadi apa-apa. Pasti kali itu semua ingin cepat pulang, berharap kembali berkumpul dengan keluarga di rumah. Tangisan Mela pun dan teman-teman wanita yang lainnya mulai terdengar, meski sedikit rada menahan air mata itu yang jatuh. Bang Tio saat itu memeluk Tita dengan erat. Yoga dan Mega saling berpegangan, sementara Bang Buluk sibuk dengan belatinya. Namun Mela hanya mampu menutup wajah dengan tangannya yang sesekali berlindung di pundak gua. Sementara itu gue di belakang bersiap untuk menendang apabila ada sosok yang mendekati, layaknya skill 3 Chow di serial game Mobile Legends. "Mari kita bacakan sholawat Nabi semuanya," ajak Bang Buluk. Seketika kami pun setengah merintih membacakan sholawat Nabi. Sampai seketika perlahan kabut mulai menipis pada rongganya. Alhamdulillah, puji syukur atas syafaat Kanjeng Nabi. Semua pun kembali kondusif dan makhluk itu tak ada di tempatnya lagi. Dan berharap gak kopdar kembali deh dengan kami. Dan setelah semua berasa normal, tiba-tiba saja, entah kenapa, tiba-tiba kami berada di suatu tempat di mana tempat posisi Mela kerasukan sebelumnya. Kembalinya kami semua di area Mela kerasukan itu sungguh sangat di luar nalar. Begitu besarkah dosa-dosa kami, dan semini itukah keimanan kami semua, sampai kami dibuat linglung di dalam hutan ini. Ironis memang, alam tak pandang bulu siapa kita, dan alam akan selalu memberikan pertanyaan besar. Bang Tio pun semakin parah karena kondisinya. 4 bulan lalu dia bercumbu di gunung ini. Tita terus menyalahkan dirinya, sebagaimana ia telah menerima cumbu dari Bang Tio. Memang 4 bulan lalu mereka berhasil turun, tetapi makhluk halus seakan tidak terima. Makhluk halus itu akan terus berusaha dengan tipu daya muslihatnya. Mereka berhasil kembali membawa Tita dan Tio untuk kembali ke gunung ini. Sisir itu hanya alat untuk memancing mereka kembali. Setelah itu, Tita dan Tio harus merasakan derita dan derita selama pendakian ini. "Kayak pernah lihat tempat ini deh Bang Buluk." "Iya benar, kita kembali ke sini," jawab Bang Buluk. Tita pun seakan menyerah. Dia terus menangis dengan memanggil kedua orang tuanya. "Maafin Tita, Bu. Maafin Tita juga, Pak. Tita gak bisa menjaga nama baik keluarga Bapak." Nampak kesedihan dari raut wajahnya.
Kemudian Bang Tio pun dengan gegas menenangkan Tita. Istighfar, ini bukan momen untuk terus kita menyalahkan diri. Kita harus terus ikhtiar keluar dari gunung ini, jawab Bang Tio mendekat erat Tita. Bang Buluk pun seakan kehabisan akal. Dia merasa bingung harus berbuat apa. Semua hanya bisa meratapi kesedihannya masing-masing, tapi tidak dengan gua. Walau kesedihan menerpa gua, tapi tetap momen berhenti ini gue manfaatin untuk udut. Siapa tahu dapat inspirasi, inovasi, kreasi, dan ketenangan nisasi. Rokok pun habis sebatang, namun semua masih aja tetap diam. Mungkin keadaan ini membuat semuanya lelah. Dan hanya durasi beberapa menit, tiba-tiba makhluk berkebaya itu kembali datang. Tapi kali ini tidak membawa kabut bau busuk. Wanita itu berpakaian kebaya, mirip banget deh kayak mantan mau kondangan. Tanpa muka namun berbicara. Suaranya ada di mana-mana. Yang sekali berbicara memberikan nuansa layaknya di stasiun kereta. Mohon perhatian, kereta jurusan Surabaya untuk menengok nenek di sana akan segera datang. Pokoknya kayak gitu deh, gak ada mukanya, tapi kalau ngomong kayak pakai sound system. Kalian mau kemana? Tanya si mantan. Maksudnya tanya si makhluk halus itu. Kami pun serentak tidak ada yang berani menjawab. Tinggalkan janin itu. Memang sosok itu hanya bisa kayak gitu-gitu aja. Sementara untuk mendekati gak bisa. Ngomong aja pakai sound system. Dan selalu jaga jarak dengan kami. Pakai baju aja salah kostum. Dan yang lebih parahnya lagi, dia gak punya muka. Dasar cewek gak punya muka. Tapi keadaan pas kejadian berbeda. Kembali kepala gue segede gaban. Ini pendakian pertama gue. Gue gak tahu harus berbuat apa. Sementara gue ingat, kepergian sosok tersebut tadi bisa dinetralisir dengan sholawat Nabi. Dan dengan cepatnya gue pun membacakan sholawat Nabi Muhammad SAW. Namun setan itu tidak berteriak panas-panas. Beda deh kayak yang di TV-TV. Kepergiannya itu hanya berkabut yang perlahan menipis sedikit demi sedikit. Ya, dia pergi. Yang disusul sosok siluet hitam yang merangkak turun dari atas pohon. Aduh, apalagi ini? Kami pun fokus memperhatikannya, berharap makhluk itu tak menghampiri kepanikan kami. Tapi tiba-tiba, Bang Buluk bercucuran darah dari rongga hidungnya. Bang, kenapa? Bang Buluk secara langsung terkena serangannya. Ia pun tidak menjawab. Yang seketika ia lemas, hampir tak sadarkan diri. Yoga pun dengan sigapnya memapah Bang Buluk. Dan segera ia basuh dengan sisa air yang dibawa. Bang, istighfar, seraya Mega membangunkan. Lemparkan tanah ke sekeliling, cepat. Dan bacakan surat Anas di setiap genggamannya. Dengan cepat gue pun meraih tanah. Dan sambil membaca surat Anas, gue lemparin itu tanah ke arah makhluk tersebut. Yang sesekali gue juga sebarin ke sekeliling tim. Bersyukurnya makhluk itu kembali naik ke atas pohon yang rindang dengan merangkak begitu cepatnya. Semua pun terkendali. Dan sekitar 15 menit lebih kami hanya berdiam diri. Cuaca dingin tak mampu menahan derayan keringat di wajah kami. Semua wajah tim mengkerut ketakutan. Suara hewan malam mulai terdengar kembali. Kondisi Bang Buluk pun mengikuti baiknya keadaan. Ayo, kita harus cepat keluar dari tempat ini, ajak Bang Buluk. Kemudian tim pun bergegas. Namun, tiba-tiba ada seekor kucing putih yang berdiri tepat di depan kami. Aya naon deui ieu, ucap gua. Kemudian kucing itu pun hanya memperhatikan. Ia tidak terlihat berbahaya. Sesekali hanya mengeong. Kucing apa itu, Bang? Kucing hutan apa kucing tersesat? Tanya Mela dengan panik. Entahlah, sepertinya kucing kampung kalau dilihat dari segi warna dan bentuknya. Apa kita sudah mendekati kaki gunung, Bang? Tanya Mega dengan penuh harap. Perjalanan kita masih setengah lagi. Gak mungkin ada kucing kampung sampai masuk ke hutan sejauh ini, ujar Bang Tio. Mungkin itu kucing titisan tim SAR, Bang, ucap gua. Jangan yang aneh-aneh deh, jawab Mela.
Tapi tiba-tiba kucing tersebut menghampiri. Ia pun berjalan ke arah gua dengan menggesekkan badannya yang tepat di kaki gua. Sedikit tenang, tapi tetap gue takut. Gue takutnya kucing itu gesek-gesek terus berubah wujud. Dan dengan memberanikan diri, gue pun mencoba menyentuhnya. Seperti jinak, tim pun mencoba memberikan sisa perbekalan ke arah kucing itu. Tapi semua suguhan tidak satupun dimakannya. Apa kucing ini kita bawa turun aja kali ya ke bawah? Ajakan Mela kepada tim. Enggak deh, gue gak mau kejadian bawa apapun di sini membuat malapetaka lagi, ucap Tita trauma. Ya udah, kita lanjut jalan aja bang. Jangan dibawa. Kalau emang mau ikut ke bawah, pasti dia ngikutin sendiri. Kalau emang asli pribumi di mari, pasti dia bakal tetap di sini, ucap gua. Perjalanan pun kami lanjutkan. Saat itu waktu kira-kira pukul 2 malam. Kami pun perlahan berjalan menyusuri trek pendakian dan berharap nggak kembali tersesat ke tempat tadi. Namun kucing itu terus mengikuti, yang tepat berada sejajar dengan kaki gua. Hus, jangan deket-deket, nanti kesliding sama gua. Saat itu kucing pun menjawab. Meong, meong, meong. Udah gila lu ya ngomong sama kucing. Dia yang udah gila ngomong sama gue. Awah, terserah lu aja, jawab Mela singkat. Dan hampir 2 jam turun, tim pemburu Jablay kali ini gak mendapati teror dan penampakan. Sampai kami pun tiba di pos 2. Kita rehat di sini, ujar Bang Bulu. Nesting pun bergejolak, udut bentaran dan kopi siap diseruput. Perasaan mulai aman dan tenang saat itu. Si kucing pun ikut berhenti, yang sesekali dia berbicara. Meong, meong. Kasih rotai, ucap gua. Oh, dia gak mau tuh. Katanya itu roti buat gua aja. Dan setelah packing dan packaging, perjalanan kami lanjuti kembali. Tak lupa si kucing pun terus mengikuti. Malam pun menunjukkan fajarnya kala itu. Dan sesampainya di pos awal, suasana pun mulai ramai oleh pendaki lain yang mendaftar. Alhamdulillah, serentak semua pun sujud syukur atas keselamatan, terkecuali gua. Gue saat itu masih sibuk melihat kepergian kucing ke arah sebuah balai. Waduh, ini Meong mau kemana nih? Lantas gue pun mengikuti langkah dari kucing tersebut. Dan hal yang tak terduga pun terjadi. Yang mana si kucing tersebut berhenti dan berada manja di atas pangkuan seorang pria. Ya, itu pria yang menjadi imam di saat gue sholat berjamaah maghrib saat awal pendakian. Pengen nangis, tapi gue jaga image. Makasih mang, ucap gue masih jaga image. Tapi tak tertahankan, akhirnya netes juga air mata gue. Dan dengan cepat gue pun langsung mencium tangan pria tersebut. Kemudian teman-teman gue pun menghampiri dan bertanya-tanya siapa sebenarnya pria itu. Dan setelah gue bercerita, akhirnya Bang Bulu pun bisa melau juga. Suasana pun menjadi penuh haru saat itu. Bodoh amatlah dilihat orang lain juga. Toh gue dan teman-teman yang mengalami kejadian teror selama pendakian. Satu persatu air mata tim pun menetes dengan sendirinya. Bingung mau ngomong apa. Yang ada di benak kami saat itu hanya rasa syukur dan terima kasih tentunya. Jangan diulangi ya, buat pelajaran. Sambil memegang pundak Bang Tio, pria itu pun berkata, tanggung jawab, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah taubat darinya. Jadikan ini cambuk dari perbuatan kalian. Perbaiki diri kalian dimanapun kalian berada. Jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kalian. Dan pesan Mama, ceritakan ini kepada saudara-saudara kalian agar kejadian seperti ini tak terulang kembali. Ucap lembut si Mamang yang gak bisa gue sebut inisialnya. Dek, jangan sholat cuma maghrib saja. Sholat ada 5 waktu, yang lainnya harus dikerjakan juga. Kalian semua selamat bukan karena saya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mukjizat sholat dari salah satu kalian. Meminta ampunlah kepadanya. Semoga kalian diampuni. Ucap si Mama. Amin.